Adakah Pak sesuatu yang mendorong Bapak untuk mengurus koperasi? Mengurus koperasi memang kita dari awal memang senang. Apa kiat Bapak untuk mengembangkan dan memajukan koperasi makmur mandiri hingga bisa seperti sekarang, Pak? Begitu kita dipercaya oleh LPDB sebagai mitra dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada KMM, jadi masyarakat anggota di Indonesia semakin percaya dengan keberadaan makmur mandiri. Banyak keuntungan yang didapat bagi koperasi yang bermitra dengan LPDB KUMKM. Salah satunya adalah LPDB KUMKM akan turun tangan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan bagi koperasi yang mengalami kesulitan pembiayaan. Hal ini dirasakan langsung oleh banyak koperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Makmur Mandiri yang berkantor pusat di Kota Bekasi. KSP Makmur Mandiri adalah koperasi besar yang telah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Ingin tahu lebih banyak tentang KSP Makmur Mandiri? Bagaimana koperasi ini bisa maju dan berkembang seperti sekarang? Ikuti saja podcast LPDB KUMKM kali ini. Sekarang saya sudah bersama Pak Tumbur Naibaho, Ketua KSP Makmur Mandiri yang saat ini berada di kantor pusat KSP Makmur Mandiri. Apa kabar Pak Tumbur? Baik. Kesibukan Bapak saat ini apa nih Pak? Saya saat ini sibuk dengan mengelola koperasi Makmur Mandiri karena kita terus ada pembukaan cabang, juga pengembangan ke berbagai daerah. Kita juga kegiatan-kegiatan dari berhubungan dengan koperasi, dengan organisasi koperasi, forum koperasi besar Indonesia, juga teman-teman di koperasi yang lain juga. Dahulu apa Pak Tumbur pernah membayangkan akan mengurus koperasi? Atau memang ini cita-cita Bapak? Adakah Pak sesuatu yang mendorong Bapak untuk mengurus koperasi? Ya, memang kita mengurus koperasi, memang kita dari awal memang senang. Apalagi saya sebelum di Makmur Mandiri juga aktif sebagai ketua koperasi di salah satu perusahaan tempat saya bekerja, koperasi karyawan. Kapan Bapak mendirikan koperasi Makmur Mandiri ini, Pak? Makmur Mandiri berdiri tepatnya 22 Juni 2009. Saat itu memang perkembangan koperasi belum begitu bagus, terutama di tempat kami. Jadi beberapa teman dari tempat saya bekerja, kami membentuk koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri 2009. Jadi saat ini tepat masuk ke usia 12 tahun. Lantas apa yang membuat Bapak terdorong untuk mendirikan Makmur Mandiri? Kita berlatar belakang memang satu karena kami lihat bahwa memang banyak karyawan yang membutuhkan dana pinjaman yang belum semua terlayani oleh bank. Kami alami sendiri ketika kami juga mengelola koperasi sebelumnya, sehingga kami berpikir bahwa dengan membangun koperasi simpan pinjam kelihatannya sangat membantu untuk para anggota yang tidak terlayani oleh pinjaman dari lembaga keuangan. Nah Pak, pada saat awal berdiri bisa diceritakan Pak, sekilas kondisi Makmur Mandiri saat itu? Koperasi memang pada awal ya 2009 belum begitu banyak peminatnya, terutama di daerah kami ya. Juga karena itu kita termotivasi untuk dengan teman-teman semua untuk bisa bergabung membentuk suatu koperasi yang hari itu kami ada 25 orang teman-teman yang sepakat untuk membentuk koperasi Makmur Mandiri. Itulah yang kami lakukan sehingga koperasi ini bisa kami berdiri dengan maksud membantu anggota juga masyarakat untuk bisa mengembangkan melalui koperasi. Apa saja kendala yang dialami pada saat itu? Yang kita alami pada saat itu memang terbentur ke salah satunya pendanaan,
karena kita anggota memang hanya mengumpulkan dana dari terbatas, dan memang kalau ke bank juga belum bisa meminjam karena harus RAT 2 tahun, 3 tahun terakhir. Jadi banyak persyaratan yang kami belum bisa penuhi, sehingga kita terus terang agak kesulitan di dalam mengembangkan koperasi ini sendiri, hanya menggunakan dana daripada pengurus anggota, dan kami juga pada saat itu memang mengharapkan pertambahan anggota karena melalui dana anggota inilah yang bisa kami gunakan untuk menyalurkan ke anggota. Jadi kalau dari sisi permodalan kita memang terasa sekali agak kurang lah. Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut, Pak? Mengatasi memang kami berusaha untuk menambah anggota, juga meminjam dana dari anggota dengan simpanan berjangka, walaupun anggota pada saat itu belum percaya, maka kita pada saat itu dari kita pengurus memberikan pegangan tambahan buat mereka, sertifikat rumah, PPKP motor, padahal tidak layak sebenarnya kalau untuk nyimpan ada jaminan deposito, tapi memang itu yang terjadi. Kalau hanya berdasarkan sertifikat deposito sendiri, anggota kelihatannya belum percaya pada saat itu. Jadi kita terpaksa memberikan jaminan tambahan, sehingga anggota pun atau masyarakat mau bergabung dan menyempatkan dananya di Makmur Mandiri. Berapa jumlah anggota dan karyawan saat ini, Pak? Saat ini jumlah karyawan Makmur Mandiri ada 1.300 orang di berbagai daerah, di berbagai wilayah, berbagai cabang, dengan melayani jumlah anggota 72.000 orang. Itu jumlah saat ini. Koperasi Makmur Mandiri ini setahu saya koperasi besar yang cabangnya tersebar di berbagai daerah. Bisa disebutkan, Pak, di mana saja terdapat cabang Koperasi Makmur Mandiri? Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri saat ini kantor ada 162 cabang di 21 provinsi di Indonesia. 162 cabang ini dibagi di 19 kantor wilayah, sehingga setiap kantor wilayah membawahi 6 sampai 10 sampai 15 kantor cabang. Jadi ada tersebar di seluruh Indonesia di 21 provinsi, dan target kita ke depan kantor kita ini supaya menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Bagaimana respon atau antusiasme masyarakat di kota-kota tadi, Pak, terhadap Koperasi Makmur Mandiri? Puji Tuhan, sampai saat ini Makmur Mandiri cukup dipercaya anggota masyarakat di berbagai daerah, terbukti dengan pertambahan anggota, dan mereka juga kemampuan untuk menyimpan uangnya di perusahaan, di koperasi ini cukup besar, karena kita memang terus menjaga citra pelayanan yang baik dan komunikasi yang baik, dan juga memberikan perhatian yang lebih kepada para anggota kita. Itu yang kita lakukan saat ini, sehingga koperasi ini dipercaya masyarakat dan anggota bertambah terus di berbagai daerah di 21 provinsi. Kita juga dengan memberikan pinjaman saat ini jauh lebih murah, apalagi setelah kita memperoleh dana dari pemerintah ya, jadi sambutan masyarakat cukup bagus, sehingga kita jasa yang kita berikan saat ini ya cukup bersaing dengan sesama lembaga keuangan dan juga sesama koperasi. Gitu. Banyak yang ingin tahu, apa kiat Bapak untuk mengembangkan dan memajukan Koperasi Makmur Mandiri hingga bisa seperti sekarang, Pak? Yang membuat kita satu, terus terang, karena memang kita dipercaya oleh berbagai lembaga keuangan, kita ada dari beberapa bank memberikan modal kerja. Yang terakhir juga, begitu kita dipercaya oleh LPDB sebagai mitra dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada KMM, jadi masyarakat anggota di Indonesia semakin percaya dengan keberadaan Makmur Mandiri. Itu yang kita lakukan, yang kita rasakan saat ini, sehingga Makmur Mandiri ini saat ini cukup positif kehadirannya di masyarakat oleh para anggota.
Koperasi Makmur Mandiri juga banyak membina UMKM, bahkan beberapa di antaranya menjadi UMKM yang sukses. Pembinaan apa Pak yang sudah dilakukan? Kita lakukan untuk para anggota kita yang memiliki usaha produktif, bahwa memang kita berikan bantuan permodalan, sekaligus juga sering kita turun langsung untuk melihat perkembangan mereka, sekaligus juga ya kita membantu berkomunikasi bagaimana supaya produk-produk mereka, usaha mereka bisa lebih maju. Itu yang kita lakukan, sehingga anggota-anggota kita yang punya usaha produktif dengan diterima bantuan modal kerja dari Makmur Mandiri, harapan kita akan ada pertumbuhan bisnis mereka sendiri. Saya tertarik dengan berita tentang KSP Makmur Mandiri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai koperasi simpan pinjam pertama yang mengadakan rapat anggota tahunan atau RAT melalui video conference. Bisa diceritakan Pak tentang ide RAT video conference tersebut? Kita kebetulan Makmur Mandiri termasuk salah satu koperasi yang cabangnya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia yang tidak memungkinkan hadir untuk mengikuti rapat anggota tahunan di satu tempat. Pada saat itu memang belum seperti saat ini, belum ada Zoom, belum banyak video conference sebelum COVID, karena kita melihat sebab penyebaran anggota kita memang membutuhkan ada suatu sistem sehingga mereka bisa mengikuti rapat anggota tanpa hadir di satu lokasi. Itulah yang kita gunakan, bagaimana bisa mengembangkan di berbagai kantor. Pada saat itu kantor sudah 150, bisa mengikuti video conference di berbagai kantor, di berbagai lokasi dengan virtual, sehingga mereka tahu persis keberadaan daripada Koperasi Makmur Mandiri. Jadi tujuan idealnya sesuai dengan target harapan kita, jumlah maksimal yang hadir di RAT itu bisa terpenuhi. Sekarang berkaitan dengan pandemi COVID-19, apa saja kendala yang Bapak hadapi terutama di masa pandemi ini Pak? Kendala yang kita hadapi memang satu, masalah anggota yang banyak bisnisnya mengalami kendala, menurun, dan bahkan ada beberapa yang pembayaran angsuran agak terlambat, sehingga kita terpaksa memang memberikan kebijakan beberapa, antara lain hanya boleh bayar jasa dulu selama 3 bulan, itu yang kita lakukan, dan memang anggota-anggota pun merasakan betul kendala tersebut, sehingga di dalam bisnisnya mereka pengembalian itu menjadi agak bermasalah. Kalau dilihat dari sisi manajemen, apa saja yang sudah Anda lakukan? Dari sisi manajemen, Makmur Mandiri melakukan berbagai terobosan, terutama menambah, karena kita kantor cukup besar, sudah mulai banyak anggota, kita pada RAT beberapa tahun yang lalu menambah jumlah pengurus, ada wakil ketua, menambah jumlah pengawas, membuat beberapa penasehat, sehingga manajemen ada yang membantu untuk mengelola daripada koperasi ini. Kemudian kita juga yang tadinya kantor cabang, dari beberapa cabang kita buat ada jenjang koordinator wilayah, sehingga pengurus tidak secara langsung mengurus keseluruhan kantor cabang yang ada di Indonesia, tapi ada koordinator wilayah yang membantu pengurus di setiap daerah, sehingga harapan kita pelayanan kepada kantor cabang, pelayanan kepada anggota, pada masyarakat bisa tetap kita lakukan dengan bagus dan tepat waktu. Bisa Bapak ceritakan awal mulainya Bapak tahu tentang LPDB dan kemudian bermitra sampai saat ini? LPDB memang dari sejak Makmur Mandiri berdiri sudah kita tahu, pada saat itu memang berbagai persyaratan kita belum bisa penuhi, tapi kita terus memperbaiki. Dari teman-teman, dari organisasi, ada yang sudah menerima bantuan
menjadi mitra di LPDB, dan kita lihat memang koperasi-koperasi yang menerima sebagai mitra di LPDB, kelihatannya mereka juga cukup dipercaya anggota dan bisnisnya lumayan bertumbuh. Mengapa Bapak mengajukan pinjaman pembiayaan ke LPDB KUMKM saat itu? Kita kebetulan Makmur Mandiri, target kita memang pengembangan koperasi untuk tersebar di seluruh Indonesia, dan memang kita butuh permodalan. Pada saat itu kita mendapat modal dari bank tapi terbatas. Karena itu kita berusaha dengan mendapat persetujuan anggota untuk kita mengajukan pinjaman ke LPDB. Karena kami tahu juga jasa cukup bersaing, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman modal kerja dari perbankan. Itu yang membuat kita sehingga berusaha memenuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh LPDB supaya kita bisa menjadi mitra di LPDB. Dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana prosedur atau proses yang harus dilalui, Pak? Prosesnya setelah kita mendapat persetujuan di rapat anggota tahunan, kita melengkapi aturan-aturan yang dibuat dan persyaratan cukup mudah, cukup bagus, dan kita juga bisa penuhi apa-apa yang persyaratan supaya bisa menjadi mitra di LPDB, kita sanggupi. Termasuk juga dari hasil RAT, dari hasil audit, semua dari jaminan juga kita cukup, sehingga kita merasa layak untuk menjadi mitra di LPDB. Dan digunakan untuk apa saja bantuan dari LPDB tersebut, Pak? Dana yang kita terima dari LPDB, totalnya 150 miliar, kita gunakan untuk membantu permodalan para anggota, khususnya anggota yang mempunyai usaha produktif. Kita sudah salurkan sebagian besar dari 150, kita sudah salurkan sampai saat ini 125 miliar, dan memang itu bisa digunakan oleh 30.000 anggota Koperasi Makmur Mandiri, dan memang kita melihat usaha daripada anggota ini cukup terbantu apalagi jasa yang kita berikan, khusus dana yang bersumber dari LPDB, lebih murah, lebih rendah daripada jasa yang kita gunakan dari dana KMM sendiri. Lantas, apa manfaat yang Bapak peroleh dari pinjaman pembiayaan tersebut? Manfaat yang kita peroleh memang terus terang banyak sekali, terutama di masa COVID ini. Kebetulan dana ini dicairkan pada saat memulai COVID di tahun lalu, sehingga benar-benar terbantu buat Makmur Mandiri untuk membuat citra di masa COVID ini. Karena terus terang dengan COVID ini kepercayaan anggota terhadap koperasi sempat menurun, bukan hanya Makmur Mandiri tapi di koperasi yang lain juga. Tapi dengan beri dana dari LPDB, kepercayaan anggota semakin bertambah. Citra kita bagus, dan dengan kantor kita pun bisa tetap bertambah karena kita memiliki permodalan yang kuat dari LPDB. Nah, sekarang proyeksi ke depan Koperasi Makmur Mandiri ini apa, Pak, rencana Bapak? Target kita saat ini kantor 162, kita masih mengembangkan untuk kantor bisa menjadi 200 di 34 provinsi. Harapan kita dalam 3 tahun ke depan, ini akan terwujud dengan kerjasama di antara pengurus, kepala cabang, juga karyawan Makmur Mandiri. Jadi 3 tahun ke depan, dengan dana LPDB ini kita bisa gunakan untuk pengembangan anggota, sehingga mereka terlayani di berbagai daerah. Baik, terakhir ya Pak, silahkan kalau ada yang Bapak ingin sampaikan untuk LPDB. Untuk LPDB KUMKM, kami cukup berterima kasih atas bergabungnya kami sebagai mitra di LPDB, dan kami berharap bahwa anggota
yang sudah menerima bantuan pinjaman dana LPDB melalui makmur mandiri, usaha mereka semakin maju, sehingga ke depan kami tetap berharap bahwa LPDB bisa membantu makmur mandiri lagi untuk pengembangan lebih baik, sehingga makmur mandiri ke depan menjadi salah satu koperasi yang sukses, yang berprestasi, yang bisa dibanggakan di jajaran koperasi besar di Indonesia. Itu harapan kami. Baik Pak Tumbur, terima kasih untuk kisah luar biasa dan perjuangan panjang Bapak dalam memajukan dan mengembangkan koperasi makmur mandiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memotivasi koperasi-koperasi lainnya. Ya, makasih. Semoga kita sukses, koperasi Indonesia maju, makmur mandiri juga maju, sehingga anggota masyarakat Indonesia merasa terbantu dengan adanya koperasi di Indonesia, khususnya koperasi makmur mandiri dapat membantu memberi pelayanan terbaik kepada anggota, kepada masyarakat. Itu harapan kami. Semoga sukses, Tuhan memberkati kita. Salam untuk semuanya. Melalui pinjaman atau pembiayaan, LPDB KUMKM memang turut berperan dalam memajukan koperasi-koperasi di Indonesia. Namun, peran terpenting bagi kemajuan koperasi terletak pada peran pengurus, karyawan, serta anggota koperasi itu sendiri. Sampai di sini ngobrol-ngobrol bersama Bapak Tumbur Naibaho, Ketua KSP Makmur Mandiri. Kita akan kembali berjumpa dalam obrolan berikutnya. Saya Anesya Anggun, untung bareng koperasi, untung ada LPDB.